Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu? Seorang nabi, seorang rasul, tapi tidak ada bosannya menuntut ilmu. Bahkan Allah perintahkan untuk pergi mencari ilmu. Dan tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, tidak mengenal jauh di mana. Kalau ilmu, letakkanlah di atas segala-galanya supaya kita bisa bersemangat. Dari hal perkara ilmu patut saya kira dicontoh bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Beliau seorang rasul sudah puncak, tapi masih tetap beliau pergi mencari guru, tetap duduk di majelis ilmu. Karena ilmu itu dicari untuk diamalkan dan terus diamalkan. Maka setelah perjalanan kemarin kita sudah sampai di tempat istirahat, dan tempat istirahat sudah dia lewati pun berjalan setengah hari Nabi Musa alaihissalam. Sudah berjalan setengah hari, tapi Nabi Musa mengatakan, mana makananmu itu yang kita bawa sini? Dia bilang, itu mi guru, kulupai itu kasih tahu ki. Sementara kita juga persis kejadian itu tidur. Jadi saya lupa ceritakan ki. Dan tidak ada yang melupakan saya kecuali syaitan. Dan ini memang di mana syaitan terlibat ya ikhwah, itu menunjukkan bahwa perkara itu perkara besar. Syaitan ingin melupakan apa yang kita sudah hafal, baik perkara ilmu. Syaitan hadir untuk membuat kita terganggu. Dan itu sumpahnya syaitan di hadapan Allah. Syaitan pernah bersumpah kepada Allah mengatakan bahwa ya, niscaya saya akan la'ati'annahum min baini aydihim. Saya pasti datangi mereka. Apapun caranya, min baini aydihim, dari depannya kah? Wa min khalfihim, dari belakangnya kah? Wa an aymanihim, dari kanannya kah? Wa an syamailihim, dari kirinya kah? Saya akan mengepung itu, kata syaitan. Setiap kebaikan, syaitan tidak pernah tertinggal dan tidak mau pensiun dalam melihat orang lain berbuat baik. Ini seperti anak-anak kita dititip menghafal Quran. Kita ini hadir begini Pak. Oh, jangan dikira syaitan diam. Dia juga membuat makar-makar dan rencana yang membuat kita mungkin duduk di sini tapi pikiran kita di luar. Kita di sini bikin gerak, dibikin capek, dibikin lelah, dibikin kesibukan sendiri, sampai kita kehilangan keberkahan dalam pengajian. Ya, jadi jangan dikira bahwa setan tidak ada di masjid. Jangan dikira tidak ada setan pada penghafal penuntut ilmu. Justru disitulah setan sangat berantusias untuk mendatangi kita. Maka mari kita minta tolong kepada Allah untuk isti'anah senantiasa menghadirkan itu. Ya Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin ayyahduruhu min nafsihi ya wa hamzihi, dan seterusnya. Kita minta perlindungannya, bisikannya, gangguannya. Karena setan ini makhluk Allah yang tidak pernah berhenti membuat kita lupa. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kalau terutama anakku, kalau ada rasa malas, ada rasa gelisah, ketahui itulah pengaruh dari setan. Ya, dibikin rindu kita misalnya dengan rumah kita, dibikin rindu dengan kampung kita, dibikin rindu dengan orang tua kita. Pas tahu itu derita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pengaruh-pengaruh setan. Ada yang dihafal, dilupai, bisa jadi pengaruh syaitan. Karena itu ketika berjalan terus, akhirnya ini sudah
Di dalam hadis disebutkan fara'a rajulan musajjan alaihi bithawb. Nabi Musa melihat rajulan, seorang laki-laki, musajjan, yang berselimut, alaihi bithawb, yang berselimutkan dengan pakaiannya. Ini di dua samudra, di atas batu. Dia melihat rajulan musajjan alaihi bithawb. Fasallam alaihi Musa. Musa memberi salam kepada laki-laki ini. Wa qala lahu al-Khaidir. Dan tidak lain itu adalah Khaidir. Dengan Khaidir mengatakan sesudah diberi salam oleh Nabi Musa, an-nabi ardika salam. Bagaimana bisa kau tahu salam begini? Anda dari mana salam ini? Kau dari mana? Anda kenal salam yang begitu? Nabi Musa mengatakan, ana Musa. Sini Musa. Sudah mulai terjadi dialog Nabi Musa dengan Khaidir itu. Dia mengatakan, Musa Bani Israel, Musa dari Bani Israel itu? Apakah kamu Musa dari Bani Israel? Kata Nabi Musa, nah, iya, saya Musa. Tidak mengatakan saya Nabi Musa, saya Musa. Kata Khaidir, innaka sesungguhnya engkau Musa, ala ilmin min ilmillah, kamu punya ilmu yang diajarkan Allah kepadamu. Ini guru ini Pak, yang orang tua ini Khaidir itu. Dia kasih tahu Musa, kamu itu adalah ala ilmin min ilmillah, kamu punya ilmu. Kamu punya ilmu karena Khaidir tahu ini dia seorang nabi. Kamu itu punya ilmu. Di mana ilmu itu? Allamakahullah. Allah ajarkan kepadamu. La a'lamu. Yang Allah tidak ajarkan sama saya. Coba lihat, ini guru yang mulia Khaidir. Anda punya ilmu yang Allah ajarkan. Coba lihat ini. Manusia hebat Pak. Itu ilmu tidak mengatakan saya tahu semua, Anda belum tahu. Tidak. Dan ilmu itu disandarkan kepada Allah. Coba Nabi Khaidir ini mengakui ilmunya Khaidir, Nabi Musa. Dan dia tidak mengatakan bahwa tidak berhenti dengan ilmu sendiri, tidak. Ilmu itu allamakahullah, Allah ajarkan kepadamu. Kita harus yakin Pak, dalam menyandarkan ilmu ini, jangan kita lepas kontrol bahwa hafalanku, ilmuku, fahamku, rusdi, dan apapun namanya dalam diriku, itu dasarnya dari Allah. Itu datangnya dari Allah. Jangan karena saya mengulang-ulang hafalan, jangan karena saya terajin menenguni ilmu ini, jangan karena saya mencatat, jangan karena saya sering hafal, tidak. Allah yang ajarkan. Dan itu di surah Ar-Rahman Allah mengatakan, Allamahul bayan, Allamul insan, Allamal insan ma lam ya'lam. Allah yang mengajari ilmu, bukan kita. Bukan guru yang ngajari, yang ngajari Allah. Supaya kita ini tidak kecewa kalau ada anak-anak tidak masuk ilmu. Yang merasa kecewa kalau sudah menghafal hari demi hari, tidak juga masuk. Dan bilang, ku baca, tidak mau masuk. Yang memasukkan itu bukan guru. Yang memasukkan adalah Allah. Minta tolonglah kepada Allah, dan masukkan ilmu itu. Ini pemilik ilmu yang bagus. Tidak pernah dia sandarkan ilmu itu kepada gurunya, tapi kepada Allah Tuhannya. Tidak pernah dia menyandarkan ilmu itu kepada dirinya. Nah kemudian Khaidir mengatakan,
wa ana ala ilmin min ilmillah, dan saya juga memiliki ilmu yang datangnya dari Allah, dan ilmu itu adalah di mana allamani, Allah ajarkan sama saya. Allah ajarkan sama saya. Dan di mana ilmu itu Musa? La ta'lamu. Kamu tidak tahu. Jadi engkau memiliki ilmu, bisa juga memiliki ilmu. Murid kita punya ilmu, kita juga punya ilmu. Semua orang punya ilmu. Tidak ada orang yang tidak punya ilmu. Semua punya ilmu. Khidir punya ilmu, Musa punya ilmu. Qala lahu Musa alaihissalam, maka Musa berkata kepadanya, coba lihat caranya Nabi Musa mendaftar di pondoknya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa masuk sekolah. Apa kata-katanya? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Ini kata-kata Musa sangat bagus bagi yang memulai menuntut ilmu. Hal attabi'u, apakah boleh saya mengikuti engkau? Ala an tu'allimani, untuk saya bisa mendapatkan ilmu dari apa yang kau diajarkan Allah padamu, untuk ajarkan sama saya. Ini kalimat ketawaduan seorang murid yang mau belajar, merendahkan dirinya di hadapan gurunya, bahwa dia haus dengan ilmu, dia punya hajat besar dengan ilmu, dia punya keinginan besar untuk mendapatkan ilmu. Mohon guru diizinkan saya ikut untuk saya dapat ilmu dari engkau. Ini penting ini. Jangan kita ikut di sebuah guru tanpa kita ada rasa haus dengan ilmu. Ada penyakit-penyakit sebagian penuntut ilmu, apa tuh nak tahu kang itu ustaz, saya lebih ku tahu. Ini kesombongan berilmu, kesombongan mencari ilmu. Ku tahu semua itu apa mana bilang ustaz. Ini kesombongan penuntut ilmu. Saya lebih bisa, seandainya saya itu ustaz, saya mau naik di atas. Kenapa itu panitia bukan saya suruh? Coba. Kesombongan itu. Musa merendahkan dirinya dan mengatakan, hal attabi'u. Apakah saya bisa ikut? Berarti ikut. Ikuti itu guru. Ikuti maunya guru. Ikuti perkataannya guru. Ikuti perintahnya guru. Ikuti larangannya guru. Ikuti. Dengan kebutuhanku datang di sini, berkilo-kilo saya jalan, berhari-hari saya datang. Untuk apa? Antu allimani. Camkan ini baik-baik. Para penuntut ilmu, kapan merasa tidak butuh dengan ilmu baru hadir di majelis ilmu? Kita dapat Pak, tapi sedikit sekali. Tapi katakan kalau ada sudah dapat, alhamdulillah. Dapatkah ilmu hari ini? 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 Terima kasih, mudah-mudahan berkah ilmu itu. Ada orang sudah dapat ilmu, cueknya dilihat sama gurunya. Cuek sekali dilihat sama gurunya. Sepertinya tidak ada dilihat terima kasihnya, tidak ada dilihat kebutuhannya. Seolah-olah kalau ada gurunya, kenapa? Karena datang itu pasti banyak tugas, sebentar nak kasihkan. Ini beban pada dirinya. Dia tidak butuh dengan gurunya. Bahkan kalau tidak ada gurunya, tepuk tangan semua, hore. Tidak ada Pak Guru. Ini orang memenjarakan dirinya di sekolah. Apa Anda bilang? Hari ini libur. Wih, tepuk tangan semua. Ini orang yang tidak butuh ilmu. Begitu bilang, tidak datang yang benar Pak Ustaz ini. Alhamdulillah. Tidak jadi diperiksa PR. Ini salah persepsi besar Pak. Kalau anak-anak sudah pergi sekolah begini,
pergi cari ilmu begini pai. Pandrak ini. Lihat Nabi Musa mendaftar ya. Jadi kalau mendaftar ke ini tekadnya nih. Saya mau ikut sama kita guru. Saya mau ikut untuk dapat ilmu. Di sini sebutkan bukan cuma berhenti mimma ulimta, sebagaimana yang diajarkan kepadamu, yakni Allah Subhanahu wa taala ajarkan padamu. Saya mau ambil juga ilmumu itu. Apa yang Allah ajarkan padamu, saya mau ambil. Maka itulah murid namanya talib, talaba, talib. Talib itu pencari, penuntut, penggemar, pemburu. Jadi murid itu adalah pemburu. Talib itu orang yang sangat butuh, orang yang sangat ingin, orang yang haus dengan sesuatu. Itu namanya talab.